Petualangan di air terjun Kiti-Kiti. Suatu hari, Tina, Wulan, dan Tino melakukan perjalanan dari kota Yogyakarta menuju kota Papua, tepatnya distrik Karas, Kabupaten Fakfak. Tina, Wulan, dan Tino melakukan perjalanan jauh tersebut dengan tujuan ingin mengunjungi teman sekolahnya yang bernama Yunike. Tina, Wulan, dan Tino sudah merencanakan jauh-jauh hari sebelum libur sekolah tiba, sebab ingin mengeksplorasi keindahan wisata alam di Papua sekaligus melepas rindu dengan Yunike yang sudah pulang ke kampung halamannya. Mereka melakukan perjalanan dari Yogyakarta menggunakan pesawat terbang agar memangkas waktu. Selain itu, sebelum libur sekolah, Yunike sempat bercerita tentang salah satu bentuk keindahan alam di tempat asalnya, yaitu air terjun Kiti-Kiti. Hal tersebut menyebabkan Tina, Wulan, dan Tino semakin penasaran, kemudian berpikir untuk langsung melihat bagaimana keindahan air terjun Kiti-Kiti secara langsung. Akhirnya Tina, Wulan, dan Tino tiba di kampung halaman, tepatnya rumah tinggal Yunike setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang melalui jalur udara. Halo teman-teman, selamat datang di rumahku. Maaf ya kalau misalnya halaman depan masih berantakan. Wah, tidak apa-apa kakak. Sudah biasa, justru kami bertiga yang tidak enak karena tadi lupa tidak kasih kabar ke kamu dulu. Ah, tidak apa-apa, santai saja. Gimana tadi perjalanan kalian? Perjalanan kami tadi cukup melelahkan, tapi juga ada kejadian lucu sih. Lah, emang kejadian apa yang membuat kalian ingin tertawa? Tadi ketika kami bertiga berjalan, bertemu dengan warga lokal, kemudian kami memanggilnya dengan sebutan Mbak, karena dia berambut panjang yang sedang berbalik badan. Sehingga kami ingin bertanya, rumah kamu, akan tetapi kami bertiga terkejut karena ternyata orang itu laki-laki. Akhirnya laki-laki itu hanya tersenyum dan heran, tetapi tidak marah, justru memberitahu kami jalan menuju rumahmu. Padahal awalnya kami menahan tawa ketika melihat wajah orang itu, karena kami berpikir kalau dia itu perempuan. Hahaha, lain kali kalian pastikan dulu orang yang ingin diajak bicara ya. Untungnya orang itu tidak marah, ada-ada saja kalian ini. Ya, namanya juga tempat baru, kami pun masih bingung. Ya sudah, silakan masuk teman-teman, anggap saja seperti rumah sendiri. Ayah dan ibuku sudah menyiapkan makanan tas papeda dan ikan kuah kuning. Selain itu, ada bermacam-macam makanan lain yang harus kalian coba. Aku juga sudah menyiapkan kamar untuk meletakkan barang dan istirahat malam ini. Wah, kalau gitu kita boleh dong nambah porsi makan, karena aku makannya banyak nih. Aduh, kamu ini kalau sudah ngomongin makanan, pasti nomor 1. Iya kan, beta tahu kalau si Tina ini memang makannya banyak. Hahaha. Aduh, aku jadi malu deh. Tina, Wulan, dan Tino disambut dengan hangat oleh keluarga Yunike. Mereka banyak berbincang-bincang di meja makan. Ayah dan ibu Yunike juga membagikan cerita adat istiadat atau budaya di daerah tersebut. Tina, Wulan, dan Tino juga membagikan cerita unik dari adat istiadat maupun budaya orang Jawa, khususnya kota Yogyakarta. Tak lupa mereka bertiga bersama Yunike membicarakan soal keinginan mengunjungi wisata alam air terjun Kiti-Kiti kepada ayah dan ibu Yunike. Ayah dan ibu Yunike pun memberi izin kepada mereka berempat untuk berkunjung ke wisata alam air terjun Kiti-Kiti. Keesokan harinya, Tina, Wulan, Tino, dan Yunike bersiap dan berpamitan sebelum pergi. Mereka menggunakan ojek motor untuk sampai ke lokasi air terjun Kiti-Kiti, sebab jarak yang ditempuh cukup lama. Akhirnya, mereka sampai di lokasi wisata alam air terjun Kiti-Kiti. Teman-teman, lihat di situ. Bagaimana menurut kalian? Wah, indah banget. Kita aja belum masuk ke dalam, sudah seindah ini ya. Wih, aku belum pernah lihat yang seperti ini malahan. Yuk, kita masuk ke dalam untuk menelusuri apapun yang kalian lihat. Setelah masuk lebih jauh ke lokasi wisata, mereka bertemu seorang pemandu bernama Lily. Pemandu wisata itu kemudian mengarahkan mereka berempat ke beberapa spot yang paling hits untuk mengabadikan foto sambil menjelaskan mengenai seluk-beluk air terjun Kiti-Kiti itu sendiri. Mereka pun asik berbincang dan bergurau bersama pemandu wisata itu. Nah, mumpung ada Kak Lili di sini, kalian bisa bertanya apapun seputar air terjun Kiti-Kiti, karena kalau aku yang jelasin pasti nggak jelas. Oh iya Kak Lili, apa sih perbedaan air terjun Kiti-Kiti ini dengan air terjun yang lain?
Baik, kakak jawab ya. Jadi, air terjun Kiti-Kiti berbeda dengan air terjun lainnya yang biasanya mengalir ke sungai. Sebab, kucuran deras air yang jatuh dari air terjun tersebut langsung menuju ke arah laut lepas di Teluk Nusalasi. Dilihat dari keindahan dan keunikan air terjun tersebut, tidak dipungkiri, banyak sekali wisatawan yang akan mendapat pesona yang memukau. Selain itu, mandi di area air terjun, ternyata wisatawan juga dapat berenang di laut lepas di sekitarnya loh. Oh, apa sih yang menjadi ciri khas dari air terjun Kiti-Kiti ini? Air terjun Kiti-Kiti memiliki warna biru jernih. Saking jernihnya, wisatawan bahkan dapat dilihat dari bagian dasar laut yang isinya terdapat terumbu karang dan juga ikan-ikan yang memiliki warna-warni. Jenis-jenis ikan yang berada di kawasan tersebut mulai dari yang berukuran kecil hingga besar, seperti ikan pari, ikan kakap, ikan tuna, ikan tenggiri, dan masih banyak jenis ikan lainnya. Dari jenis-jenis ikan dapat menambah kekayaan dari air terjun Kiti-Kiti. Kak, kalau di sini apakah ada hutannya juga? Tentu saja, air terjun Kiti-Kiti dikelilingi oleh hutan hujan tropis yang belum banyak terjamah oleh manusia sehingga memberikan keasrian pada tempat wisata air terjun tersebut. Selain itu, hamparan pegunungan terbingkai cantik yang bersatu padu, sehingga wisatawan dapat melakukan aktivitas seperti berkemah, diving, dan juga snorkeling untuk melihat keindahan alam bawah laut. Memang ya Kak, banyak sekali yang dapat dieksplor di air terjun Kiti-Kiti ini. Kak Lili mau tanya dong soal sejarah atau asal-usul dari air terjun Kiti-Kiti ini, sekalian memberi ilmu kepada teman-teman aku. Oh, boleh banget. Jadi, penamaan air terjun Kiti-Kiti berasal dari bahasa lokal. Namun, maknanya tidak diketahui secara pasti. Ada yang mengatakan bahwa nama ini terinspirasi oleh suara gemericik air yang mengalir deras dan menghasilkan bunyi yang khas. Air terjun Kiti-Kiti berada di wilayah adat suku lokal Fak-Fak. Masyarakat sekitar percaya bahwa tempat ini adalah kawasan sakral, sehingga harus dijaga kelestariannya. Tempat ini awalnya tidak banyak dikenal, kecuali oleh penduduk lokal. Popularitasnya mulai meningkat setelah para pelancong dan fotografer berbagi gambar keindahan air terjun ini di media sosial. Petualangan yang sangat menyenangkan itu tidak akan pernah dilupakan oleh Tina, Wulan, Tino di air terjun Kiti-Kiti. Sekian, terima kasih.